Bisa lebih rame, lebih rame, lebih rame. Keren ya. Gimana nih? Back again with us di OVO. On Fire Online. Keren gak? Dijawab dong, keren gak? Biasa, keren. Balik lagi guys di On Fire Online. Gimana kabarnya? Semua sehat-sehat saja? Oke, coba sekarang kan nih, karena ini hari Minggu pasti keluarga penuh dong, betul nggak? Nah coba senggol kakak adeknya atau mama papanya yang ikutan nonton On Fire Online kali ini bilang, ayo semangat kita mau ibadah. Yuk Bang Jul tunggu ya, ditunggu. Ini penonton bayaran gue nggak gerak nih asli. Gue udah berharap ada teriak-teriakan dari penyemangat dari penonton bayaran. Nah gitu ya. Ngomong nggak ke rekamannya, ke saya. Rekamannya taruh aja. Terbaik penonton bayaran kali ini, terbaik ya. Penonton bayarannya terbaik ya. Maklum gak dibayar. Kasih tepuk tangan dulu dong tim musik buat penonton bayaran. Ya, oke. Nah, hari ini seru banget. Kita tuh ada dua segmen yang menarik. Yang pertama itu finish the lyric ya. Kita akan menantang beberapa anggota-anggota GAP yang mewakili ya dari komsel-komselnya untuk menyelesaikan semua lirik-lirik yang diperdengarkan gitu. Ini bakal seru banget. Dan buat kalian-kalian, buat saudara-saudara sekalian yang penasaran kok tiap segmen cowok-cowok terus ya. Nah kali ini mungkin ada 2 atau 3 sister lah ya. Nah abis itu setelah itu asli benar gue lihat kayaknya isinya brother semua karena mereka yang bisa disiksa ya. Terus segmen kedua itu It's a Fair Game, judulnya It's a Fair Game. Jadi kita akan bermain game. Kita main apa kemarin Pi? PES ya, kita main PES kemarin dan yang ngegolin dia akan dihukum biar tetap seimbang. Jadi it's a fair game. Jadi kita lihat keseruannya kayak apa. Kalau udah cek-cek Instagramnya anak-anak beberapa minggu lalu itu pas kita rekaman seru banget. Yang awalnya tuh rame banget tapi karena waktu dan tempat ya memang malam sekali pas final malah sepi ya. Babak pertandingan pertama rame ya. Dan gak kalah menarik lagi kita akan ada pembicara ya. Pembicara kita ini hebat sekali hari ini. Mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan berbelas-belas tahun. Ada Bang Mario Purba ya. Semoga semuanya bisa enjoy hari ini. Sebentar gue lupa kita belum berdoa ya. Kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih buat hari ini kami kembali mengadakan On Fire Online. Kami berdoa biar penyertaan Tuhan yang benar-benar ada di tengah-tengah kami. Sehingga walaupun kami tidak bersama-sama dengan teman-teman di rumah. Tapi yang di rumah pun bisa merasakan hal yang sama Tuhan. Apa yang kami rasakan di sini, di mana hadirat-Mu tercurah penuh buat setiap kami, di mana hadirat-Mu benar-benar menjamah setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan? Amin. Oke ya, let's hit it. Jiwa. Oke, let's go. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan menyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua Luar biasa ya. Iya, penonton bayaran mantap banget tuh suaranya. Woo! Hype gak sih? Sedap. Oke, sekarang kita mau menyaksikan sebuah segmen ya, salah satu segmen di mana kita akan melihat beberapa anak GAP akan menyelesaikan challenge yang telah diberikan oleh para panitia dari GAP. Kita lihat, langsung saksikan ya. Silakan. Halo guys! Welcome to the Complete the Lyrics Challenge. Hari ini kita akan diberi lagu-lagu dan bakal di stop di satu titik tertentu. Dan kita harus komplit lirik yang ada dari lagu itu. So let's play the game. Let's enjoy. Oh, let's enjoy ya. Oke, mulai ya. Seberapa tahu kalian tentang musik? Gue tuh tahu banget kan. Oke. Saking taunya gue nggak tahu.
Paling nggak bisa inget judul. Gue sering denger lagu, tapi kayak lagu-lagu yang I denger tuh nggak famous ya pokoknya. Kalau gue juga sama suka denger lagu, cuma nggak pernah. Anak tahu indie ya, liriknya. anak indie. Iya anak indie, tapi nggak tahu liriknya, jadi cuma dengerin doang. Jadi apa yang kalian sukai? Kalau gue tuh punk rock, metal, pokoknya yang keras-keras lah. Oh enggak, paling gue suka tuh emo, emosional. Soalnya gue anaknya galau. Nggak. Worship dan Ayo pulang aja. ballad. Apa aja? I like anything. Pop, rock, K-pop, J-pop, anything. J-pop? Yeah, I love J-pop. Japanese, J-rock, K-rock. J-pop, Japanese bro. kurang. Ya, kalau aku lebih sukanya indie sih, anak senja. Sedap. Lihat aja kan udah pakai jaket-jaket jeans ya Oh kan. iya, udah senja banget ya sih anak senja. Nggak ngerti ya. Let's just go. Oke. Sorry. Kita mulai contohnya dulu ya. Oke. Jadi kalian jawabnya pas Berhenti. berhenti. Oke. Oh, oke. Sudah. Siap. Oke, mulai ya. Siap. Wait, I know the song. Julius. Never have I ever Ya, ever itulah. find love so good. Sabar lagi gini. Nothing is changed. Tadi berhenti di mana jadi lupa kan gua. Oke. I don't know the real lyric, tapi I'm gonna try. Tadi kan never have I ever found a love so good. Kompetitif. Oh iya. Apa ya? Gonna get over you. Apa? Lain? Get over you. Gonna get over you. Oke. Okay. Okay. Something like that. Aku nggak Coba tahu- bisa nggak diulang tahu lagi liriknya. nggak dikit aja belakangnya. Dikit aja. I don't know the lyrics. Dia udah pernah di gereja. Aku tahu lagunya tapi nggak tahu liriknya. And also, I don't that part only though in that song. I don't know. How me too. Right? I know everything else. I know the song, the singer though. Never have I ever found a love so good. Never have I ever. Keisha? Getting over with you. Never have I ever. Halo, apa ya? Getting over it with you. Oh my god. Itu judulnya apa? Never have I ever by Hillsong. Yang Sama jangan dibantuin dong. Hillsong yang in free. Nah, I thought Hillsong doang boleh. Oke. Gak itu kan banyak kayak United versus yang itu. Oh ini lagu worship lagi. Tapi I don't know this song. I know the band though. I think I know the I band. don't know this song. The band. I don't know the song. It's nice though. I don't know. ayo. Kayaknya judulnya. Can we just guess the band? Can I just guess the band? Kamu bisa. Tapi kamu bisa. Sabar dong. Mungkin testimoni mungkin. I don't know testimoni. Saya tadi baik tentang testimoni. I think it's Bethel. Oke, betul. Julius. None of it was right. Ya sama. It was not bad. Judulnya kalau nggak salah, mungkin salah. Grace apa ya? Grace. Terus yang bandnya Elevation Worship. Oh, udah digituin. Harusnya benar. Oke. Enggak tahu. Judulnya bandnya Elevation Worship, judulnya My Testimony. You are close. Wow, 0.5. No. Oh my god. Kita ketebak dari liriknya kayak pasti testimoni. Apa I'm
I'm justified. Mulai ya. Soal yang ketiga. Susah Pak sambil mikir. Ah, Woi, belum, sabar dong. ini mah berkalah udah. I'm scared. Mereka pasti menang udah. Tahu. Tangannya ya. Siapa? Ayo coba gitu. On the rainy day, lirik lanjutannya on the rainy day. Terus ini Greatest Showman, aku penyanyiin lupa siapa. Oke, nggak apa-apa. A Million Dreams. Emo tolong. Emo udah diem aja tadi Emo. Baik. Gua kalau bisa Emo, gimana ya? Nice. We should dance, guys. Yeah, this is nice. This is a good song though. I never heard this song. Is it a movie? Or is it a worship? Worship. Oh, okay. It's your turn. Worship. I don't even know. Space. Nah, Yusuf. Ini tuh dapat worship cuma dari Om Josman gitu ya, ngirim ini buat minggu ini. The same song over. Gak ada. Gak No. tahu. Nggak tahu. Even the lyrics, Judul kan. judul sama penyanyi juga gak tahu. Yang My Lighthouse tuh siapa sih nyanyi? Oke. Oh, The singer. Keisha. Singer. Run Collective. lama ya. Tahu. Penyanyinya nebak ya. The Houseflies. Oke, salah. Julius. Penyanyinya Corey Ashburn. Wah. Beda Terus suaranya. BTS. Lama-lama pusing ya. Sabar. Oke, sama salah ya. Aduh malu. Oh, I know this song. Out of my mind. Michelle. I'm in love with you. Ya kan? Oh iya. With all your little things. Kalau nggak salah. Ya kan? Pas bisa diambil. Kayaknya gua duluan deh, curang. All your little things kalau nggak salah. Bandnya? Ed Sheeran. One Direction. Maklum guys, dia sukanya worship. Ingat nama ya. Wah, gampang sekali. I don't know the lyrics. Keisha nggak mungkin nggak tahu judulnya. Oke, Keisha. I know the song. Love Scenario. Oke, bandnya? The song is called Love Scenario. The lyric was Love Scenario. Icon. No wonder. Ya. No wonder. Biasa yang kesukaannya salah. Kalau lo lihat Pinterestnya dia isinya BTS semua. No wonder. That was a BTS. Even if. Oke, kemudian lagu yang terakhir. Seriously? Ketujuh. Out of how many? Ya, kalian siap-siap ya. Yang Oke. emo siap nih emo. Woi. Yes. Belum. Lagunya belum habis. Siap. Mama ya. For I can't help falling in love with you. That's the easiest part. That's the easiest part. I thought I can't help falling in love. The original singer is Elvis Presley.
Pas bisa diambil, pas nggak bisa nggak ada yang ngambil. Yang namanya juga. Mulai lagi ya. Ini soal yang ke Apa? 8. I know that song. What the heck is this song? Love is an open door. Oh! We finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. I never met Someone who thinks so much like me. Jinx, jinx again. Our mental synchronization can have but one explanation. Udah ini mah, bye. Now are just meant to be. Say goodbye to the pain of the past. We don't I bet it's the title. Love is an open Oh ya, liriknya Love is an Open Door. Judulnya sama, Love is an Open Door. Ini soundtrack dari I know the singer. Frozen. I know the singer. Keisha. I know the Jonathan Groff and Kristen Bell. What the heck? Jonathan Groff. Yeah. Ya. No, it's not. It's oh, really? It is. Oh, that was a good. Udah. Thank you. Give up, bro. Oktav yang ketiga ya. Let's take it. Ses. Thank you, people. Semuanya. No, stay. Mungkin abis ini ada itu. Gue salah, harusnya gue nggak ada di. Mana? Gue harusnya nggak ada di sini, tau nggak? Enggak habis ini bling. Habis ini beli. Abis ini ikut lagi lu bang. I knew this song would come on. I knew it, but I don't know what they say. I don't know this song. He's speaking in English, by the way. Well, I don't know. Ya, itu sih English. Even if gay, we don't watch it. I don't know the lyrics. And I hit a ping pong. Yang apa? Hit a ping pong. Or something ping pong lah pokoknya. Dul sama Title sama bandnya. Keisha. Pasti lu gay. Lagunya Dynamite. Penyanyinya BTS. Kalau lo lihat Pinterestnya Keisha dari atas sampai bawah itu isinya BTS semua. That's not true. I have a lot of things there. A lot of things. Oh my god, I know this song. Siap. Nama. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. My light shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. My light shining. Julias dong. Julias. Nggak bisa nggak? Woi, Okta yang angkat tangan yang ngomong gua. Gak bisa. Emo sabar. Oke, Okta. Shining through me every day, terus habis itu interlude. Wow. Nyanyiin dong. Shining through Penyanyinya. Duh, judulnya apa ya? Wake, Oh, iya. Hillsong Young and Free. Right. I forgot the title. Gua salah tempat kayak. Yang menang. Keisha. Keisha. Obviously. Obviously ya. You guys are so nice with the song choices, I swear. Juara duanya Okta. Okta. Iya. Oke. Good job. Pokoknya juara 3 lah. Juara 3. Di atas Emo sama Julias. Oh kita sama. Gak usah sombong. Thank you guys, gue udah menang hari ini. Nanti let's meet again in the next challenge. Hi again. Welcome to Complex the Lyrics Challenge. Kita akan diberikan beberapa lagu dan akan di stop sewaktu-waktu. Dan akan melanjutkan liriknya. Enjoy the game. Seberapa pengetahuan kalian akan lagu-lagu? Lagu rohani doang. Lagu rohani. Seberapa pengetahuan lu tentang lagu tuh seberapa? Oh, gua tadi gitu. Cuman kayak Simple Plan, Linkin Park, Wings of Banyak. Plan. Anak emo nih. Hillsong and Free and this one. Itu gak slow. Mungkin versi akustik. Mungkin yang slownya. Lagu gua maksimal 2010. Oke. 2 orang Wow. Update.
nggak No, tahu. no, no. Ever, never have I ever Pernah dengar? Gua tahu. Baru dinyanyiin kemarin Komsel kan. Cuma gua nggak hafal liriknya. Ana, Never find a love so good, so good. Hillsong yang and free. Sabar. Lirik dulu, weh. Oh, liriknya salah. Itu Ya. bagian. Sekarang jawab Juno sama Ana, Hillsong yang and free. Never have I ever. Yang hands free salah. Yang hands free. Dia free bilangnya. Jangan free. Dasar guru bahasa Inggris. Duh, bahasa Inggris mereka gua gua nggak hafal Lagu nggak hafal religius. lirik loh bahasa Inggris. Oh, gua tahu. Gak tau liriknya tapi. Langsung judulnya aja lah. siapa yang mau jawab liriknya? Enggak. Enggak. Gak apa. Destron. Ana. Destron. Elevation Worship bukan? Testimoni. Oh, lagu baru. Ini bandnya apa? Elevation Worship. Oke. Yeay. Judulnya? Testimoni. Testimoni. Ayo. Testimoni. Gua miel. Destron. Iya. Yang testimoni kan? Ya, Loh, Oh iya, nggak ada kan main testimoni ya. Ya, soal yang ketiga. Pikirin nih. oh, gua tahu nih. Let it go. Gak pernah dengar. Oke, sekarang Juno sama ininya. Soundtrack film apa? Miel. Miel. Oh iya. Judulnya apa tadi gue lupa. Ini nih, soundtrack apa? Ana. Ya, Ana. Aladin. Gua miel. Iya, ya. Let it go kan tadi judulnya. Gua gitu. Terus. Rio. Yo. Snow White. Semua Disney aja lu semua. Oh, itu. Destron. Soundtrack Frozen. Apa ya? Filmnya aja dulu. Filmnya apa ya? Oh. Oh iya. Filmnya Pokoknya Iya. keempat ya. Fokus. Apa ya? Ntar buka TikTok dulu ya. Kayaknya liriknya skip semua nih. Liriknya nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Bandnya lah. Nggak tahu juga. Judul sama Soundtrack. judulnya itu. Soundtrack TikTok. Judulnya coba. Ayo coba. Nobody. Dari Ih, bener kan tapi kan Nobody. nggak tahu siapa. Oh, Matret. Let's go. Bener. Matret bukan? Matret bukan? Itu siapa itu? Boleh lah. Jason. I'm in love with you. Oke. I'm in love with you. Terusin. And all these little things. Iya lah. Udah aja sampai mana lagi? Judulnya? Aduh. Bentar. One Direction. Ya betul. Little things. Penting. Tiga. Tiga, mantap. Oh, wih. Bagi-bagi aja. Ana. Oh iya. Aduh, dirinya nggak tahu aku. Tapi gak tau judulnya. Netflix di atas 2010. Gua nggak tahu. Udah. Jadi nggak tahu aku. Macam tahu.
Distron. Ana. Oke, dia Tapi salah sini. Uri gemasinan. Lebih jelas. Uri gemasinan. Nah, skenario. Love skenario. Judul. Oh, icon love skenario. Gua boleh friend gak? Kalau lagu gua apa? Single friend. Linkin Park. Lagu dulu nih. Ini sebelum tahun 2010. Distron. Distron. Ayo. But I can help Oke, lagu apa? But I can help. falling in love with you. Ana. And I can't stop falling. With you. Nggak tahu gua lagunya ini. Nggak tahu gua lagunya. Gua tahu. Distron. Soundtrack apa? Rio, and falling in love with you. Itu lagu tadi. Susah move on dia. Soundtrack apa, Jesron? Frozen bukan? Ngasal sih. Benar. Hebat kau lo. Linkin Park banget. Ah, udah 10. Love is an open door, liriknya juga Love is an open door. BTS. Enggak. Ya, strip aja udah. Strip. Gosokin. Gak tahu. Bandnya aja. Distron. BTS. Emang iya? Aku sukanya Linkin Park. Hebat lo. Aduh, bagian ini dikat lagi ya. Bagian ini. Tolong. Enggak, ini semua orang bisa tahu. Sampai habis ya. Ingat 6 nih poinnya. Ah, udahlah kasih poin aja lah. Langsung. Banyak kali boleh tunjuk. Apa judulnya? Apa ini judulnya? Distron. Anak. Apa tadi? Distron. Woi, aku tahu Santai lah. Iya, kamu itu. Wait, Ana. Shining to the everyday wake Hillsong yang and free. Salah liriknya. Shining to apa tadi? Shining to the everyday. Salah. Ih. Oke, benar ya. Weh, yuk masa gitu. Beneran. Yang menang adalah Bapak Jesron. Wow, cinta lagu. Linkin Park. Simple Plan. Oasis. Wah, keras Pak, keras. BTS. Soalnya Blink pada vakum semua kan. Sekarang benar itu ya. Oke guys, thank you guys buat kalian yang udah nonton. Tunggu episode-episode berikutnya. Bye. Bye. Oke, gimana tadi? Udah melihat teman-teman berusaha sekali ya, berpikir sekali untuk menyelesaikan lirik yang ada ya. Yang mereka mengaku mereka tahu ya, ternyata mereka tidak tahu. Kasih gambar tahu kayaknya lucu bang. Enggak, sungguh bete. Ya jokesnya Opta, wah mantap. Oke, sebelum kita lanjutkan ke acara-acara berikutnya, saya mau mengundang buat saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali banget untuk ngeklik video kita, atau baru pertama kali
ikutan ibadah online bareng kita, atau dulu sempat ikut ibadah offline tapi belum pernah mengisi sebuah form, kita pengen banget mengenal saudara jauh lebih dekat, jauh lebih seperti saudara gitu. Nah, coba saudara-saudara sekalian boleh mengisi web yang ada di bawah ini, gb3.org /garing new visitor ya. Please banget diisi karena kita pengen banget mengenal saudara, pengen banget tahu kenal lebih jauh tentang saudara itu seperti apa sih sebenarnya, sehingga kita bisa jadi satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi gb3.org /new visitor ya. Saya mau menyapa dulu penonton bayaran saya. Suaranya mana? Oke, mantap ya. Biar semangat mereka. Oke, sekarang kita mau persembahan. Ada satu ayat dari 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-17 juga. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakakmu bertih gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Korelasinya dari persembahan apa nih? Jadi Daud itu kan sebelum, kalau kita udah baca ya ayat-ayat yang sebelumnya, Daud itu sudah dinobuatkan untuk menjadi seorang raja ya. Kebayang gak sih saudara dibilang, kan beberapa minggu lalu ya abang saya sempat sharing juga tentang Daud. Kebayang gak sih seseorang yang udah dibilang bakal jadi raja, kamu akan menjadi raja atas bangsa Israel. Terus tiba-tiba papanya datang bilang, bos, enggak bos ya, Ut, enggak dong, enggak nak, namanya Daud ya, sini lu, antar dulu nih ke abang-abang lu ya. Terus Daud bisa dong, dia kan udah dinubuatkan sebagai raja oleh siapa nama nabinya? Penonton bayaran? Nabi Samuel, pinter. Nah, sama Nabi Samuel gitu. Terus kan bisa aja ya Daud itu ngomong kayak, apaan sih, gue ini raja, masa lu gue jadi suruh nganter-nganter, emang lu pikir gue apa, GrabFood? Kan bukan gitu. Nah, tapi yang kita mau ambil satu pelajaran dari Daud adalah anak yang taat. Ya dia kerjain aja gitu. Sama juga sama persembahan gitu. Ini tuh bukan satu rutinitas yang kita kerjain tiap ibadah kita ngasih persembahan kayak default gitu. Kalau mau ibadah bawa persembahan, kalau mau nonton ke bioskop kudu beli tiket, bukan gitu. Ini tuh memang karena kita memang mau memberi gitu, bukan satu hal yang kebiasaan, tapi karena kita taat gitu. Banyak sekali firman Tuhan yang selalu bilang untuk berikan persembahan buat Tuhan gitu. Jadi mari kita memandang ini bukan sebagai satu kebiasaan ya, rutinitas gitu, tapi ini menjadi satu yang kita bayangin itu adalah kita mau memberi itu benar-benar karena ya kita mau taat sama Tuhan, karena Tuhan selalu bilang berikanlah. Kita mau ngasih tunjuk sama Tuhan bahwa firman-Nya yang satu bilang kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada ya kan. Kita itu mau ngasih tunjuk juga di sisi lain bahwa Tuhan kamulah Allahku gitu. Ya ini uang yang gue punya, ini harta yang gue punya, gue mau kasih. Jadi nominalnya berapa ya, kalian yang punya berapa hari ini? Berikanlah itu dengan sukacita dan dengan rela ya, dan dengan ketaatan. Amin. Amin, bersemangat ya. Dari tadi nih udah muncul nih ya QR code-nya. Bisa langsung di-scan pakai OVO, On Fire Online enggak? Beda ya, beda OVO. GoPay, terus link aja dan banyak-banyak lagi yang lainnya, atau bahkan bisa pakai BCA Mobile dan sebagainya ya. Scan aja pokoknya, atau ada rekeningnya di bawah sini. Oke, mari kita mau memberi dengan sukacita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini satu kehormatan kami boleh memberi. Kami mau memberi dengan sukacita dan dengan ketaatan dari hati kami Tuhan. Kami mau memberi dengan ketulusan sehingga ini boleh Tuhan memberkati banyak orang, jauh lagi lebih banyak Tuhan daripada uang kami bisa memberkati kami. Kami berdoa biar ini menyukakan hati Engkau Tuhan, menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan semua yang percaya katakan. Guys,
guys, let's worship together and just remember how much God loves us just the way we are. Living in a grace where everything is more than I imagined, where everything is served is freely given.
Thank you Lord Jesus Christ. Bapak, kami mau bersyukur buat hari ini Tuhan. Sekali lagi kami mau sampaikan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar di hidup kami. Terima kasih untuk penyembahan hari ini Tuhan yang luar biasa. Engkau memanggil setiap kami Tuhan. Engkau memanggil setiap kami Tuhan. Baik kami yang hadir di sini Tuhan, maupun teman-teman kami yang ada di sana Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu memanggil setiap orang Tuhan datang pada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama dengarkan firman-Mu. Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan, masuk ke dalam hati kami dan sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo guys. Iya, thank you Jessica, Michelle dan teman-temannya. Wow, keren ya. Kalian masih muda, sudah melayani Tuhan. Dan saya lihat di sini banyak anak-anak muda ya. Luar biasa. Yeay, mana suaranya? Saya selalu bersemangat kalau ngobrol atau bicara di depan anak-anak muda. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Karena anak muda itu penuh semangat, banyak apinya, penuh energi, kreatif, iya kan? Berani. Banyak perubahan terjadi itu karena anak-anak muda dan dipelopori dimulai dari anak-anak muda. Saya nggak menyepelekan orang tua, tapi lewat orang tua kita bisa jadi berani. Orang tua memberikan kita inspirasi untuk kreatif. Amin. Tapi hari ini saya bicara buat anak-anak muda. Terus terang, anak muda itu yang banyak energinya sangat disayangkan kalau misalkan belum mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Kalau setiap orang, khususnya anak muda, tidak mengenal Tuhan, energi dan kekuatannya bisa-bisa salah dipakai. Atau bahkan melukai orang lain, atau bahkan melukai dirinya sendiri. Atau malah energinya itu nggak dipakai sama sekali, terbuang begitu aja. Dan saya rindu sekali teman-teman yang menonton acara ini, menonton renungan hari ini, take your time with God, supaya kalian tahu energi kalian, kekuatan kalian tuh dibawa kemana, akan Tuhan pakai sampai kemana. Saya akan bagikan tentang keluarga. Padahal ini anak-anak muda ya, tapi apakah saya akan mengajari kalian untuk membangun sebuah keluarga? Oh tidak. Saya mau sampaikan sebenarnya banyak aspek, banyak hal yang kita bisa bahas di sini tentang keluarga. Terlalu banyak. Kenapa? Keluarga itu sangat penting. Tuhan sendiri membentuk suatu lembaga yang namanya keluarga. Jadi teman-teman harus tahu di sini bahwa keluarga itu Tuhan yang bentuk, bukan manusia. Firman Tuhan berkata seperti ini, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Berarti Tuhan sudah menetapkan manusia untuk berkeluarga, memiliki keturunan. Tetapi nggak semua orang bisa mengerti apa itu keluarga. Dan saya mau sampaikan tentang pentingnya kita tinggal dalam satu keluarga. Tinggal di sini saya maksud adalah abide, bukan tinggal dalam arti cuman tidur terus pergi lagi. Abide itu ada koneksi, ada hubungan, ada keterikatan, ada peran serta dari setiap kita. Jadi kalau kalian di rumah nggak merasa memberi kontribusi, berarti kalian belum stay at home, belum ada di rumah. Ini stay at home lagi beredar ya. Jadi di masa-masa sekarang ini, ya kalau kalian tinggal sama keluarga kalian, bersyukurlah itu waktu yang tepat untuk kalian bisa-bisa belajar bagaimana menjadi anggota keluarga yang benar. Saya mau sampaikan bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, penting untuk tinggal di dalam satu keluarga. Ada men? Tinggal di sini bukan seperti yang tadi saya bilang, bukan tidur, makan terus pergi gitu, tanpa ada koneksi, tanpa ada
hubungan yang begitu dekat, mengenal papa mama kita, mengenal adik kakak kita dengan baik. Kalau kalian masih mahasiswa ya tentunya nggak bisa ya bersama dengan keluarga. Ya teleponlah orang tua kalian. Kenapa sih kita harus tinggal atau terhubung di dalam keluarga? Pertama, dalam keluarga kita bisa mendapatkan berkat. Saya bilangnya berkat aja lah ya, biar umum. Banyak hal, tapi kita satukan dalam satu kata berkat. Waktu kita mendapat berkat ini, yang kedua, kita bisa membagikan berkat itu buat orang lain. Karena saya tahu bahwa tidak ada orang yang bisa mengasihi kalau dia tidak pernah mendapatkan kasih. Dan keluarga adalah tempatnya. Di sini saya mencatat, adalah kodrat setiap kita manusia untuk tinggal di dalam sebuah habitat. Jadi kodrat kita ini memang Tuhan sudah tetapkan tinggal dalam satu habitat, yaitu yang disebut dengan keluarga. Memang kita tinggal di masyarakat, tapi yang paling penting, yang lembaga yang Tuhan ciptakan itu yang pertama adalah keluarga. Kalau kita lihat hewan ya, coba sebutkan satu nama hewan. Ikan. Ikannya misalkan lumba-lumba lah ya, saya bilang lumba-lumba. Lumba-lumba hidupnya kan di laut ya. Coba kita ambil dia, kita tangkap, terus taruh di satu kolam yang besar. Dia bisa bertumbuh gak? Bisa ya, pasti bisa. Dia bisa bertumbuh, dia bisa menjadi dewasa. Bahkan dia juga bisa memiliki keturunan juga. Tapi berbeda dengan lumba-lumba yang tinggal di habitatnya. Sangat jauh berbeda. Dia akan menemukan jati dirinya di habitatnya. Berbeda dengan lumba-lumba yang ditangkap, walaupun lingkungannya diubah gitu ya, tetap akan sangat berbeda kemampuannya, kemaksimalan hidupnya di dalam habitat yang lain. Begitu juga dengan kita manusia. Tuhan secara natural menempatkan setiap kita dalam satu keluarga. Kita tahu bahwa setiap kita tuh nggak nongol gitu aja ya, tiba-tiba ting Julius muncul gitu. Karena ada hubungan papanya dan mamanya. Berarti Julius berasal dari komunitas suami istri, dari keluarga. Johan gak tiba-tiba muncul seperti Tuhan sulap gitu. Tuhan berfirman, muncullah Johan, lalu Johan muncul. Enggak, Johan muncul dari hubungan dua orang, komunitas. Dan komunitas yang kecil itu disebut keluarga. Tuhan Yesus sendiri hadir di dalam komunitas Maria dan Yusuf. Walaupun Tuhan Yesus bukan hasil dari hubungan jasmani mereka ya. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dia tinggal di dalam keluarga. Jadi setiap kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus tinggal di dalam keluarga. Untuk apa sih kita tinggal dalam keluarga? Seperti yang saya nggak menyamakan kita semua seperti hewan ya. Tapi hewan yang tadi yang tinggal di habitatnya, dia memiliki kesempurnaan tujuan. Dia kayak misalkan harimau gitu ya, yang dia bisa menangkap, atau cheetah yang dia begitu jago menerkam mangsanya. Kalau dia kita kurung gitu bertahun-tahun sampai dia dewasa, terus kita lepas, dia tidak akan sejago teman-temannya yang tinggal di hutan atau di padang rumput seperti itu ya. Pasti ada perbedaan. Saya membagi keluarga di sini menjadi dua bagian. Pertama itu keluarga yang sudah tahu ya, keluarga jasmani. Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak. Mungkin teman-teman yang nonton hari ini tidak ada adik, tidak ada kakak gitu ya, atau anak tunggal. Atau mungkin juga tidak ada papa ataupun tidak ada mama. Tapi yang jelas kalian punya keluarga. Ataupun kalian lahir tanpa papa. Atau kalian lahir, mama kalian meninggalkan kalian. Tapi yang jelas kalian punya keluarga. Firman Tuhan di sini berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Waktu itu Adam dan Hawa ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini panggilan untuk keluarga. Bayangkan papa dan mama kalian, juga kalian sendiri, ini panggilan yang Tuhan tetapkan buat kita semua, buat kalian. Beranak cucu, bertambah banyak, tujuannya apa? Menguasai bumi, mengelola bumi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau hari ini kalian tinggal dalam satu keluarga, pikirkan baik-baik, Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Di luar sana banyak orang-orang yang merusak bumi, banyak orang yang merusak teman-temannya, bahkan mengganggu orang lain.
Tapi kita percaya melalui firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, Tuhan mau kita memberkati, kita mengelola bumi. Kalau kalian mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, jadi teladan buat teman-teman kalian. Sekarang kan lagi online ya, dimana dosen kalian tuh tidak akan pernah melihat kalian memperhatikan kuliahnya itu seperti apa. Ya bisa jadi kalian, ini saya mention satu aplikasi ya, menggunakan Zoom gitu. Ya kalian on gitu ya, terlihat online gitu ya, tapi ya kalian sendiri sedang apa, dosennya kan nggak tahu. Apalagi kalau dosennya nggak meminta atau mewajibkan kameranya di onin atau dibuka gitu. Bisa jadi kalian sedang dengerin lagu atau melakukan hal yang lain. Di sini kita belajar, firman Tuhan berkata, jadi berkat. Jadi walaupun kalian online, tetap kalian harus memiliki sikap dan mental seorang mahasiswa yang tetap belajar, walaupun dosennya tidak melihat apa yang sedang kalian lakukan. Tetap fokus, tetap belajar. Kita juga punya keluarga yang kedua, yaitu keluarga rohani. Kalau orang bilang sih sebutnya gereja. Gereja ya. Kalau gereja itu bahasa aslinya itu berasal dari bahasa eklesia, dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tapi saya mau mention yang lebih praktis adalah gereja lokal. Jadi kalian teman-teman wajib, bukan wajib sih sebenarnya, kalau kalian mau tumbuh dengan maksimal, kalian harus tinggal, stay dalam satu gereja lokal. Kita nggak bisa pindah-pindah gereja, nggak, jangan. Itu karena itu tidak baik. Tidak baik buat pertumbuhan rohani kita. Jadi kita harus stay, menetap, terkoneksi dengan satu dengan yang lain. Di sini saya mencatat dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di dalam gereja, di dalam kumpulan anak-anak Tuhan, kita semua menjadi keluarga, menjadi saudara satu dengan yang lain. Dan Yesus itu sebagai yang sulung, yang pertama. Dan kita semua sebagai sister and brothers. Gitu. Ya walaupun kita beda suku, beda bahasa, beda asal, tapi nggak beda agama ya. Wah ya mungkin bisa jadi beda agama karena mungkin dari latar belakang agama yang beda. Tapi tetap we are brothers and sisters. Kenapa? Kita semua disatukan oleh darah Yesus. Amin. Buat saya memang keluarga jasmani itu penting, tapi yang lebih mengikat lagi ini keluarga rohani ini. Kenapa? Tinggalnya kan sama-sama guys di surga selamanya. Maaf kata nih, bisa jadi kita nggak bertemu dengan keluarga kita yang sedarah, satu darah, bisa jadi. Tapi yang satu darah dengan darah Yesus kita pasti ketemu dan pasti tinggal selamanya di surga. Itu pasti. Jadi kalau kalian lihat kanan kiri nih, itu tuh teman kalian nanti di surga selamanya. Jadi kalian harus betah satu dengan yang lainnya ya, di bumi harus betah. Karena nanti di surga ketemu lagi. Bukan setahun 2 tahun, tapi selamanya. As a brothers and sisters. Sebagai keluarga. Karena saya disatukan dalam jemaat ini adalah jemaat berkat bagi bangsa. Saya merasa bahwa saya diterima seperti lagu tadi ya. Yesus menerima saya. Saya memang merasakan Yesus menerima saya, tapi lebih daripada itu lagi, Yesus menerima saya melalui saudara-saudara saya yang ada di sini. Mereka menerima saya menjadi bagian dari keluarga ini. Saya akan sampaikan dalam Efesus 2 ayat yang 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di sini dikatakan anggota keluarga Allah. Waktu kita kenal Tuhan Yesus, kita adalah anggota keluarga Allah. Tapi tetap saya sebagai pribadi selalu menyarankan tinggallah dalam satu jemaat lokal, gereja lokal. Karena itu keluarga yang Tuhan kasih buat kalian. Ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam keluarga Kristus atau keluarga Allah, kita semua dibangun di atas dasar yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita keluar dari keluarga ini, kita tidak bisa bertumbuh. Saya bukannya menakut-nakut ya, tapi Tuhan sudah menetapkan kodrat kita untuk terkoneksi satu dengan yang lain dalam satu jemaat. Gitu.
Saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu kalau orang keluar dari koneksi antar jemaat, pertumbuhannya itu tidak normal. Bisa gak? Bisa, tapi buat saya pribadi tidak normal. Sama seperti yang tadi hewan yang kita tarik keluar dari habitatnya, dia bisa bertumbuh, tapi buat saya dia tidak akan normal. Kenapa? Tuhan sudah tetapkan tempat untuk kita bertumbuh. Di mana? Keluarga. Ya mungkin ada orang yang bilang komunitas ya. Kalian punya komsel, itu keluarga kalian. Kalian punya jemaat lokal, itu keluarga kalian. Stay di sana, terkoneksi satu dengan yang lain. Ada 5 hal yang saya mau sampaikan tentang keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kebutuhan kita dipenuhi, teman-teman. Kalau di rumah papa mama kan pasti menyediakan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita ya, baik makanan, minuman, tempat tinggal. Dan di keluarga lah kita mendapatkan itu. Saya melihat satu keluarga tuh ada yang sampai mamanya itu punya menu tersendiri gitu buat anaknya. Bahkan papa mamanya sudah punya perencanaan, anak aku akan jadi misalkan jadi polisi gitu ya. Oh berarti tingginya segini. Berarti papa mamanya udah siapin, oh harus minum susu, harus minum ini, dipersiapkan. Dalam keluarga kita akan mendapatkan kebutuhan. Dalam hal ini jasmani. Yang mau saya sampaikan dulu. Di gereja atau di komunitas kita juga mendapatkan makanan, tapi untuk rohani kita. Di gereja Tuhan, baik itu gembala, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mereka menyediakan makanan-makanan yang sehat. Saya nggak anti dengan khotbah-khotbah dari gereja lain. Silakan dengarkan, itu sangat membangun. Tapi khotbah dan sharing firman Tuhan dari gerejamu yang terus kau dengar, itu akan membawa kita kepada pertumbuhan yang terarah. Karena setiap gereja itu punya visi, punya tujuan mau kemana yang Tuhan tetapkan. Dan Tuhan bicara melalui gereja. Gitu. Jadi saya senang kalau teman-teman suka dengar khotbah gitu ya, pendeta-pendeta dari berbagai tempat. Tapi jangan lupakan khotbah dari gerejamu, itu yang paling penting. Itu sama seperti kamu di rumah, papa mama sudah masak, terus kamu main ke rumah tetangga, terus makan di situ. Jangan, papa mama sudah siapkan menu. Ya kalau nanti lain kali mau makan yang di luar silakan. Tapi makan dulu menu yang ada di gereja. Next, yang kedua saya catat di sini. Keluarga juga tempat kita belajar mengenal yang namanya otoritas. Karena ada papa, ada mama, berarti kita sebagai anak kita belajar taat kepada mereka. Tuhan Yesus juga taat kepada Maria dan Yusuf. Kita tahu waktu di usia dia 12 tahun ya, memang dia adalah Tuhan, dia berhak melakukan apa saja. Waktu itu waktu hari raya, ada hari raya di mana seluruh orang Yahudi itu harus ke Yerusalem dan beribadah setahun sekali. Maria, Yusuf, dan Yesus waktu itu usianya 12 tahun pergi untuk beribadah ke sana. Pulang-pulang di jalan dicari, mana anak aku nih, anak gue mana gitu. Lu lihat anak gue gak? Wah gak ada. Dicari di sanak saudaranya, di rombongan sanak saudaranya gak ada juga. Terpaksa Maria dan Yusuf kembali lagi ke Yerusalem. Dan dia mendapati Yesus ada di bait Allah sedang berdiskusi. Tetapi ketika papa dan mamanya datang, saya pasti pakai tanda kutip ya, Yesus tetap pulang dan taat untuk kembali bersama dengan mereka ke daerah asalnya. Yesus sendiri menunjukkan suatu ketaatan. Jadi buat kalian yang saat ini memiliki papa, mama, bagaimanapun keadaan papa dan mama kalian, belajarlah untuk taat. Selama yang diajarkannya itu tidak menentang firman Tuhan. Contoh gini ya, nanti kalau si A nelpon bilang papa nggak ada ya. Itu jangan. Kalian minta hikmat Tuhan. Tuhan gimana nih, papaku suka ngajarin yang gak benar. Saya percaya Tuhan kasih hikmat buat kalian. Amin. Sampai sini oke? Oke, mantap. Nah, hal praktis tentang kita belajar taat tentang otoritas ya. Taat pada otoritas adalah waktu kita ini bicara tentang hubungan kita dengan papa mama. Berbicara. Ya saya gak tahu ya dengan teman-teman gitu ya. Tapi banyak sekali anak-anak kalau ngomong sama orang tuanya itu nadanya lebih tinggi. Bukan satu nada, satu oktav.
Bisa melengging gitu. Kenapa sih Pak gitu? Nadanya tinggi. Saya mau kasih tahu buat kalian. Jangan pernah bicara kepada orang tuamu dengan nada yang tinggi. Kalau itu bukan sesuatu yang bagaimana ya, prinsipil banget itu. Kalau itu hanya kesalahan kecil atau hanya karena kelemahan mereka atau ketidakmengertian mereka, ya sampaikanlah baik-baik. Jangan sampai nadanya harus sampai tinggi gitu. Belajar untuk menghormati terlepas dari kekurangan dan kelebihan orang tua kita. Saya minta hari ini kalian coba pikirkan papa mama kalian atau papa kalian atau mama kalian saja gitu. Mungkin yang saat ini ya, yang ada cuma ada mama. Pikirkan bagaimana cara aku berkomunikasi dengan beliau. Ubah kalau itu sudah terlalu banyak menyakiti hatinya. Mulailah untuk lebih memiliki tata krama yang lebih baik ketika kita berbicara dengan orang tua. Amin. Berikutnya yang ketiga, keluarga adalah shelter, tempat perlindungan. Amin. Keluarga, gereja adalah tempat perlindungan. Kalian tahu anak bungsu ya? Yang anak bungsu pergi, dia percaya diri sih, bagus juga ya, punya percaya diri yang tinggi. Dia mau eksis. Aku nggak mau lah tinggal sama papaku. Ini ada duit banyak, gua bisalah menggunakannya, bisa berusaha dan bisa berhasil mungkin ya. Atau dia mau gunakan hartanya, saya nggak tahu untuk apa. Tapi yang jelas kita tahu akhir hidupnya tragis. Dia menjadi miskin, bahkan lebih miskin dari pembantunya yang ada di rumahnya. Beruntungnya adalah papanya penuh dengan belas kasihan. Jangan keluar dari gereja, jangan keluar dari keluargamu. Bagaimana keadaan papamu, mamamu, jangan pernah keluar. Stay, tinggal di sana. Kalau kalian bilang, wah keluarga gua kayak neraka bang, susah bang. Berdoa supaya Tuhan ubahkan keluargamu. Bisa gak? Bisa. Kalau kamu percaya bisa, kalau kamu gak percaya gak bisa. Kalau kamu percaya bisa. Tapi waktunya, waktu Tuhan lah yang terjadi. Oke? Sekali lagi, keluarga adalah tempat perlindungan. Karena Tuhanlah yang menetapkan keluarga. Jadi tinggallah di dalam keluarga. Yang keempat, keluarga adalah tempat kita mengekspresikan kasih. Saya mau kasih tahu buat kita semua di sini, tidak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada kasih. Gak ada. Saya banyak belajar tentang kasih, berat, gak gampang teman-teman, gak gampang. Apalagi kalau kita punya saudara yang nyebelin, ngeselinnya bukan sekali dua kali, sering kali gitu. Sampai saya pernah bilang dalam saya gini, aduh udah habis kesabaran, saya udah nyerah lah, saya udah gak mau care sama saudara saya yang satu ini. Tapi gak bisa guys. Siapapun yang Tuhan tempatkan dalam keluarga kita, bagaimanapun karakternya, saya mau bilang walaupun ini berat, karena ini firman ini juga buat saya. Kamu harus praktek atau belajar mengekspresikan kasihmu buat orang itu. Karena saya tahu dan percaya gak ada kebetulan dalam Tuhan. Saya mau cerita ya, ini gak tahu adik saya nonton kisah ini gak ya? Video ini. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jujur kami terpisah semua ya. Saya di Bandung, abang saya ada di Kalimantan, adik saya yang paling kecil ada di Jakarta bersama dengan orang tua. Yang satu lagi sudah menikah di Ciracas di Jakarta Timur. Kita terpisah. Tapi kita tuh koneksinya tuh erat banget, kuat banget. Saking kuatnya ya, maaf nih, kalau kumpul tuh udah nggak kenal usia gitu. Padahal udah menikah, punya anak, tapi seperti nggak punya anak gitu. Udah kayak nggak kenal usia, kayak masih dulu gitu. Tapi ada satu kali pernah satu kejadian, salah satu dari anggota saudara saya nggak mau sebut kakak atau adik gitu. Ya buat saya sih dia nyebelin banget ya. Dan itu bertahun-tahun terjadi. Artinya gini. Dia merasa bahwa dia tidak dikasihi sama papa dan mama gitu. Ini seperti
anak sulung tuh, yang anak bungsu itu tuh, yang dia pikir, wah bapak kenapa pilih kasih gitu. Padahal apa kata bapaknya, ya kamu ini dong apa, punya bapak ya punya kamu gitu. Kamu pakai silakan gitu. Ternyata dia nggak menikmati kekayaan papanya. Nah adik, kesebut lagi. Ada saudara saya ini, dia merasa bahwa dia tidak dikasihi sama papa saya, sama mama saya. Karena kami yang saudara-saudara yang lain itu benar-benar menikmati kekayaan orang tua kami. Pak minta ini dong dikasih, Ma minta ini dong dikasih gitu. Yang satu ini segan gitu. Dan ya kami yang 3 orang geleng-geleng kepala, ada apa ya dengan adik saya ini? Tapi tetap bagaimanapun juga dia adalah saudara saya. Saya tetap mengasihi dia, saya tetap bersabar dan kita akhirnya ya udah. Akhirnya bukan dia yang harus menyesuaikan diri dengan kami yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi dia. Dan tidak menuntut apa-apa ke dia. Gak menuntut kamu yang harus berubah, enggak. Kami sebagai saudara, kami yang berubah. Disitulah saya belajar mengekspresikan kasih saya buat saudara-saudara saya. Kasih tidak menuntut, tapi kasih mengharapkan adanya satu perubahan. Kita tidak boleh menuntut saudara kita ya untuk berubah, tapi kita bisa berharap untuk dia berubah. Sekali lagi kasih tempat kita keluarga adalah tempat kita mengekspresikan kasih. Di gereja adalah tempat kita mengekspresikan kasih kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak rajin ke gereja karena ada orang-orang menyebalkan. Datang lagi, pulang, balik cepat. Jangan seperti anak bungsu. Saya sarankan pulang. Gak enak, ada si A, ada si B. Jangan. Kamu datang pulang karena gereja, keluarga adalah tempat kita belajar mengekspresikan kasih. Kasih itu harus diekspresikan, harus diterapkan. Di gereja, di keluarga kita akan belajar tentang yang namanya kesabaran. Bersabar dengan saudara-saudara kita. Kita akan belajar tentang kemurahan, bagaimana kita membantu saudara-saudara kita. Bagaimana kita peka melihat, oh si A ternyata belum makan ya, kita memberi. Saya ingat satu kisah, teman saya di gereja, dia sampai tahu ada satu mahasiswa yang belum bayar uang kuliah atau membutuhkan bantuan. Dan dia berinisiatif untuk membantu mahasiswa tersebut sampai dia bisa bayar kuliahnya. Dan itu hal yang baik ya. Di gereja kita juga belajar untuk kita rendah hati. Ini bicara lagi tentang penerimaan satu dengan yang lainnya. Belajar tentang kesopanan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini yang lebih berat nih. Belajar mengampuni. Buat saya pribadi mengampuni itu bicara tentang 3 aspek. Di gereja kita bisa belajar ini. Pertama, memaafkan. Jadi kesalahannya kita maafkan. Yang kedua, kita melupakan. Ini yang buat saya pribadi ya, mengampuni itu 3 aspek. Memaafkan, melupakan. Jadi kalau ketemu orangnya lagi udah gak inget lagi, lu salah apa ya sama gue ya, udah gak inget lagi. Itu bicara mengampuni. Dan yang ketiga, mengasihi orang tersebut. Buat saya itu sudah termasuk mengampuni. Artinya mengasihi apa? Ya masih bisa menolong. Kan kadang kita berpikir gini ya, waktu kita ditipu sama teman kita atau saudara kita di gereja, udahlah gue tetap mengasihi lu tapi gue gak akan bantu lu sama sekali lagi. Nah jadi ada batasnya, gitu, dibatasin. Set. Oh Tuhan aku nerima dia, Tuhan aku mengampuni kesalahannya, tapi sebisa mungkin Tuhan di gereja gue gak ngeliat mukanya. Gak bisa gitu. Kita harus tetap menerima dia dan mengasihi dia. Susah gak? Susah. Saya bilang susah. Terus gimana supaya bisa? Berdoa. Saya pernah satu kali punya dendam kesumat ya, dendam kesumat. Udah kesal banget gitu. Tapi saya pernah bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya tuh udah gak sanggup gitu untuk ya mengasihi orang ini gitu. Ya saya cuma curhat aja ke Tuhan, gak minta macam-macam lah, gak sanggup Tuhan. Entah kenapa waktu saya ketemu orang itu, hati saya itu bisa damai dan bisa, kenapa ya gue bisa sebaik ini kok orang ini gitu ya. Dan saya tahu itu adalah kasih Tuhan. Sekali lagi kita gak bisa mengasihi kalau kita gak pernah menerima kasih. Dan di keluarga dan di gereja lah kita bisa menerima kasih.
Amen. Thank you Pierre. Terakhir, gereja adalah gereja adalah tempat di mana tujuan hidup kita ditemukan. Maaf, keluarga adalah tempat di mana tujuan hidup kita ditemukan. Baik keluarga di rumah maupun keluarga yang rohani di gereja. Kamu akan mendapatkan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang, saya lupa namanya siapa. Yang penting dalam hidup itu ada dua. Satu, kelahiran kita. Kalian harus tahu, kelahiran kita, kelahiran kalian itu penting, sangat penting. Walaupun kalian berpikir, Tuhan gue lahir di luar pernikahan, tapi itu penting di mata Tuhan. Setiap kelahiran manusia di dunia itu penting di mata Tuhan. Mungkin banyak orang yang menganggap kehadiran kita nggak penting, tapi bagi Tuhan kelahiran itu penting. Yang kedua, pertama, yang penting itu kelahiran kita itu penting. Yang kedua, ketika kita tahu tujuan kenapa kita dilahirkan, itu sangat penting. Dan bagi saya, di keluarga dan di gereja lah kita bisa menemukan tujuan mengapa kita lahir, mengapa kita ada di dunia ini. Kenapa? Tuhanlah yang membuat kita lahir. Amin. Tuhan yang membuat kita ada di dunia ini. Walaupun proses awalnya rencana manusia, tapi kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai selama-lamanya. Bahwa dia bekerja dalam rancangan manusia. Maaf kata ya, Tuhan, aku lahir karena mamaku diperkosa. Buat Tuhan, kelahiranmu tetap penting. Dan Tuhan memiliki tujuan untuk hidupmu. Temukan itu di dalam keluarga, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani, yaitu di gereja. So, saya mau pesankan, stay in your family. Tetap tinggal dalam keluargamu. Stay itu connect ya, bukan cuma numpang tidur, makan lalu pergi. Kalian stay, tetap tinggal dalam keluarga kalian. Kalau kalian stay, kalian akan bertumbuh. Tapi kalau kalian tidak stay, pertemuan kita tidak akan sempurna. Di sini saya mencatat, kalau kita tidak pernah mendapatkan pertumbuhan dalam keluarga, kita akan sulit bahkan gagal untuk kita seterusnya waktu kita membangun keluarga, waktu kita membangun hubungan relationship dengan orang lain. Kalau kita gagal membangun hubungan dalam keluarga, kita juga bisa gagal membangun hubungan kita dengan orang lain. Saya punya masukan buat 4 jenis orang buat teman-teman kita. Yang pertama, kalau kalian adalah tipe orang yang kabur dari rumah, cepat pulang. Jangan kabur dari gereja, jangan kabur dari keluargamu yang di rumah. Segera pulang dan berdoa supaya Tuhan pulihkan keluargamu. Kalau kamu adalah kalau kamu adalah orang yang memiliki keluarga tidak sempurna dan kamu kecewa dengan keluargamu, saya percaya bahwa kau dipanggil untuk kau mengubah keluargamu menjadi lebih baik. Kalau kau berpikir bahwa seharusnya tuh papa itu seperti ini, seharusnya tuh mama tuh seperti ini, seharusnya tuh keluarga yang ideal tuh seperti ini, jangan tuntut, tapi biarlah itu yang kau yang lakukan. Kau menjadi berkat buat keluargamu sendiri. Apa yang kau punya saat ini, waktu, tenaga, uang, perhatian, kalaupun keluarga kau broken atau hancur, saya nasihati dengan penuh kasih karunia dari Tuhan. Serahkan pada Tuhan, kelola apa yang kau punya, waktu, tenaga, kasih, dan berikan itu buat keluargamu. Terakhir, buat 2 orang yang keluarganya baik-baik saja, yang gerejanya aman-aman saja, tetap tinggal dan layani satu dengan yang lain. Dan buat teman-teman yang belum punya keluarga, kalian belum pernah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Ini waktu yang baik buat kalian. Hidup di dalam keluarga, bertumbuh di dalam keluarga,
dan menerima kasih Bapa dalam keluarga. Thank you Lord. Mari buka hatimu. Saya tahu bahwa Tuhan memiliki panggilan dan menjamah hidup kalian saat ini. Dia adalah Bapa yang baik. Tidak peduli dengan masa lalu, keadaanmu hari ini maupun yang lalu, datang kepada Bapa. Datang sebagaimana dirimu, sampaikan apa yang ada di dalam hatimu, dan mulailah berkomunikasi. Teman-teman, kalau engkau menyaksikan renungan ini saat ini, Tuhan ingin membawa engkau ke tempat yang Dia inginkan. Tuhan ingin menempatkan engkau dalam satu keluarga, sebab di dalam keluarga engkau akan menerima kasih itu. Jika engkau belum memiliki keluarga secara jasmani, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan menerima engkau apa adanya sebagai anggota keluarganya di dalam nama Yesus Kristus. Jika engkau belum memiliki tempat untuk engkau bertumbuh secara rohani, kami berdoa dalam nama Yesus, engkau menemukan tempat di mana engkau diterima sebagai keluarga rohani, di mana engkau akan tinggal bersatu bersama-sama, menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan di dalam tubuh Kristus, dan kau tertanam di sana. Jika engkau saat ini yang menonton acara ini, renungan ini, engkau yang belum pernah menerima Kristus di dalam hatimu, dan kau ingin sekali menjadi bagian dalam keluarga Allah, tinggal bersama dengan Tuhan, menjadi satu keluarga dengan Tuhan, di mana Yesus sebagai yang sulung dari banyak saudara, dan Tuhan menjadi Bapamu yang kekal. Saya mau berdoa buat kalian. Taruh tanganmu di dada. Kalau kau merasa Tuhan, aku butuh engkau, aku mau menjadi anakmu, mari taruh tanganmu di dada. Kita akan sama-sama berdoa. Kami akan sama-sama mendukung engkau di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena kelahiranku begitu penting Tuhan di matamu Tuhan. Dan hari ini aku mengetahui tujuan hidupku di dalam Engkau, bahwa Engkau memanggil aku Tuhan sebagai anggota dari keluargamu Tuhan. Aku mau bersyukur untuk kejadianku yang ajaib sesuai dengan firman-Mu. Dan aku mau bersyukur untuk keadaanku saat ini
Dan aku percaya Engkau ada di dalam hatiku Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaranku Tuhan, setiap kelemahanku Tuhan. Aku merendahkan hatiku di hadapan-Mu, dan aku mau belajar mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Yesus Tuhan telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, telah memberikan hidupnya supaya aku yang bukan keluarga Allah diangkat menjadi anggota keluarga Allah dan bisa tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Teman-teman, kalau kau belum memiliki tempat di mana kau bertumbuh secara tetap di gereja, hubungi teman-teman ini, hubungi teman-teman kalian di panggung ini. Kontak mereka, mereka siap melayani kalian, mereka siap menjadi saudara, sahabat buat kalian, anggota keluarga buat kalian. Silakan kontak di Instagram mereka @gapministry. Kalian kontak, kalian DM. Kalau kalian butuh dilayani, kalian mau punya komunitas, mau punya keluarga di sini, silakan. Kami sangat menerima kehadiran kalian tengah-tengah kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjadikan kami menjadi satu keluarga. Hari ini kami berdoa biar Engkau penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan, tuntun setiap kami Tuhan. Satukan setiap kami sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kami memperoleh pertumbuhan dari Engkau Tuhan. Pulihkan setiap anggota keluarga kami Tuhan. Pulihkan setiap kedua orang tua kami Tuhan. Pulihkan setiap adik kakak kami Tuhan. Pulihkan keluarga besar kami Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan, baik yang di sini maupun yang sedang melihat acara ini Tuhan. Kami mau bersepakat di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan hubungan yang baik, yang penuh kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sangat mengasihi setiap kami, dan Engkau telah menciptakan keluarga kami dengan suatu tujuan yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, dan kami berikan hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya semua katakan amin. Oke, thank you Bang Mario sekali lagi buat pelayanannya. Dan seperti yang Bang Mario bilang tadi, untuk saudara-saudara yang mau menjadi bagian dari keluarga kami, ada banyak caranya. Yang pertama, bisa isi gb3.org/new visitor ya. Linknya ada di sini. Atau kalian malas buka web, tapi bisa sosial mediaan, langsung juga buka @gapministry, nanti akan diedit di sini ya. Pak editor aman? Aman. Oke, thank you yang udah join. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Kita akan ada banyak hal-hal seru-seru lagi, dan ada firman Tuhan yang lebih mantap lagi. Semua yang percaya katakan amin. Woo! Thank you semua. Oke, The Gap. Nah, selamat datang di konten terbaru ya. Namanya It's a Fair Game. Jadi hari ini game yang kita mainin adalah PES ya, Pro Evolution Soccer. Kita sudah ada penantang-penantang kita di sini. Nah, kita akan lakukan turnamen. Jadi setiap orang yang ngegolin nanti akan dihukum. Hukumannya banyak. Bisa dilihat nanti ada yang pakai helm, kacamata dan sebagainya. Jadi kita akan nonton keseruan apa yang akan dilakukan. Setiap pemain nanti akan merasakan fair game, karena ketika dia unggul, misalnya siapa nama kamu? Wahyu. Oh. Wahyu ngegolin, yang dia yang akan dihukum. Karena biar fair, kan gue lagi di bawah posisinya, ya kan? Biar disamain lagi gitu ya. It's a fair game. Selamat datang dan kita saksikan pertandingan pertama kita. Ya guys, pakai hand sanitizer dulu ya guys. By the way, ini ada hadiahnya ya. Selamat. Ya kan kita kau. Selamat. Iya. Itu dia. Matanya lelaki. Pogba.
silakan Pak, ambil Pak. Boleh dilihat. Pak, baca. Masker muka, pasang. Atau di jidat? Jidat Pak. Janganlah, harusnya hidung agak melengsong gitu. Dari jidat, hidung gitu. Itu lu buat di mana? Manis. Instagram lu. Jangan golin kayak dia. Saingan dia. Oke, nice, oke ya. Nggak ngefek ini mah. Tidak terganggu ini. Makanya kan dia ngambil. Itu dia ngambilnya dapatnya. Iya. Kurang banyak Ya udah dong Pak, iya santai Pak, santai Pak. Santai. Malah protes. Biar nggak ada hukuman. Ya bener. Udah keras ya Pak, udah keras dia ya Pak. Tapi kayaknya kalau helm deh, pakai helm. Helm gayo. Ngegol jadi gini nih. It's a fair game. Ya, yang ngegolin dapat disadvantage. Ya 2-0 tanpa perlawanan. nomor 10 habis semua. Bang ini bang. Helm full face. Lagi kalah. Panas pertandingan Bu, panas. Mas ya Allah. Jangan ngegol lagi berarti ya. Dia sombong. Pegang. Berat cuy. Emang gitu peraturannya Pak. Nah, manis. Golin lagi dong biar rame. Amin kamu. Pegel nggak bos? Berat. Gol lagi dong. Gol lagi dong biar 3 helmnya. Apa tuh? Apa tuh? Helm putih. Ayo, satu lagi yuk, bisa yuk. Menit 80 bisa yuk. Ayo, berani. Nggak bisa. Ya masukin tangan aja. Gameplay dulu. Guys, di gameplay dulu guys. Udah kayak gini di gameplay dulu guys. Tiga sama ya. 3 helm, 3 hukuman, 3 sama. Hey, itu dia. Hey. Yuk, injury time yuk. Masih bisa. Pause dulu Pak. Berdiri. Kenapa awal-awal ketemu Stefan sih nggak Piera aja gitu? Waduh. Balik bambu. Kemana sih? Itu dia. Berdiri. Makan sih. Sit, nggak gitu, Sit, nggak gitu, Sit.
Helm pulpen mati kau. Nah, oke. Stefan, ayo. Stefan. Dikit dong, mundur adik. Nah, cukup segitu. Sekarang kita lihat nih ya. Ini dia yang dinamakan El Clasico. Feeling good gak? Pengen pakai helm nih. Buku pasti. Masker muka. Duh, ini lagi yang masih. Saya tahu, jangan kena mata, jangan kena ini ya. Ini alis jangan kena ini. Kasih di mata bang. Dan di kumis bang. Sakit nanti ngelupin. Iya. Enggak dulu. Melukis aja bang ini. Kena bibirku ah. Bentar, kok diem aja kok. Model mas. Oh, apa sih ini? Gol. Helm gayung. Tabung kayak gini. Terusnya habis semua. Tangan di tepuyol. Mana anak bani? Oke, aduh. Udah, oke. Ayo, udah. Yuk. Gatal bentar. Garuk lah, Jess. Aduh. Berdiri. Astagfirullah. Mundur. Harus mundur berdiri, harus mundur lagi. Oh, lagi dikit. Lagi. Op. Terakhir yuk. Wah, oke, Sterling. Wah. Aduh, Gol bedanya. Banyak. Restore parity. Beda pressure bentar. Great penalty, keeper barely. Nggak gol pun. Jangan lihat. Bang. Ya ampun. Oh iya, kalau gol ini penentuan. Ya. Pertama juga dari strukturnya kan lu bisa lihat. Beda ya, main di bawah enak di bawah. Gareth Bale, gocek cantik. Oke, itu kosong banget men. Wah. Akhirnya. Helm gayung. Selesai. Aduh. Finishnya mana? Ikut dong. Sama Taita bro. Kau. Aduh, berapa ya? Keren, kayak. Dapat. Wah! Sampai kayak gitu, sampai gak gol juga. Masker muka. Yuk. Dua ini mana? Dia atas juga. Gue udah berasa ya. Ya, ada tebal ya. Udah pada beres ya. Iya. Kamu dari belakang. Sampai cari masker gua. Akhirnya. Sampai cari masker.
Siap ya. Sudah. Gila, sabar jangan dipecah. Gue deg-degan nih. Hello guys. Masker. Silakan. Aduh, saya kena alisnya, Bang. Udah. Ayat yang pertama dulu, Pak. Pertama yang di sini banyak. Udah capek Pak orang ketawa, Pak. Wih. Ya lanjut. Never enough. Woi. Kotak. Di pause dulu. Tangan diikat dong. Aduh. Ai. Bang. Oke. Aduh. Ya. Habis. I Messi. Kacamata hitam. Apa? Sampai mati? Iya. Let's go. Bola ini. Oke. Go. Helm Boko. Ikat tangannya. Ikat tangan. Teman yang paling sulit ini menurut gua. Oke. Woi, gratis. Ya. Ya boleh. Gak bisa hilang ntar. Enggak, Pak. Ini mau gol. Ayo, Ban. Sabar. Enak banget. Aduh, ya Allah. Kita ramaikan. Masa gua kalah? Iya. Di pause dulu dong. Yuk. Waduh. Udah kacanya bukanya, nggak usah pakai. Wah, masih bisa ya. Jangan drop banget. Oi. Gokil. Masker. Semua dibuka. Enggak. Pur sekali ngesut, Pak. Bapak udah dilap. Rapikan lah. Lautin aja, Bang. Apakah? Kasih. Kayaknya semuanya balik dibalik gitu. Masker muka. 3. Masker muka kenapa di sini? Kan udah dapat. Kan udah dapat, Bang Gi. Maksudnya dipindahin ke sini. Oke, 4. Ya. Akhirnya lo merasai persen bagus. Cuman bedanya saya menang. Aduh, direkam loh. Dia ngedit. Bagas, maaf Bang Bagas. You're still so for the challenge. Berarti yang udah nggak ada apa helm kapiat sama Helm dia dong. Nice. Nah, kan enak. Gak ada gunanya Pak.
Kasih. Udah. Udah dikasih gini. Nih, ketemu nih. Sekarang final ya, sang juara memperebutkan hadiah. Nah, sekarang karena final, yang ngegolin hukumannya langsung 2. Buset, kan final, Bos. Each obviously wants it badly, but neither wants to find himself behind them. Thank you Lord. Ayo, ambil dua. Dua. Helm bogo. Tangan diikat. Oke. Kurang maju kayaknya. Woi. Helm gayung. Helm full face. Tekik gitu, Bang. Solusi buat kau. Masih ayo bisa yuk. Satu lagi, mengamankan. Woi. Gol. Helm putih, ambil itu. Satu lagi. Berdiri, yuk lanjut. Baru kali ini. Ayo main, Bang. Guys, baru kali ini yang kalah senang. Ayo lanjut. Masih enggak. Emang udah wahyu emang. Masih. Bisa, ayo bisa. Masih, ayo. Udah 3 terakhir ini. Guys, ini terakhir, guys. Apa itu? Helm full face. Udah foto dulu aja. Aku bilang jangan 2 kan. Sabar, foto dulu. Udah beres gitu? Vouchernya. Ini biarin direkam. Si ininya. Oh, ini udah ya? Udah. Yang bawah. Oke, ternyata setelah pertandingan kita ya, it's a fair game, main PES bareng-bareng dengan enggak ada. Wahyu memenangkan pertandingan ya dengan 4-0. Luar biasa sih di final dan akhirnya layak mendapatkan hadiah dari Gap ya. Selamat Wahyu. Selamat ya.